Oke, mungkin belakangan ini kan kita sering nih ngebahas tentang kisah-kisah horor, cerita-cerita mistis. Benar apa enggak? Nah, apalagi tempat yang kita bahas itu pastinya selalu yang berada di wilayah Indonesia, bukan? Nah, dari sini aku simpulkan, seakan-akan Indonesia ini tempat pusat terjadinya hal-hal mistis. Karena kebanyakan terjadinya di wilayah negara Indonesia, tepatnya di daerah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Gimana kalau malam ini kita tetap membahas tentang kisah horor dengan tema yang sama, namun ada sedikit perubahan, yang dimana yang sebelum-sebelumnya, di video sebelum-sebelumnya kan kita sering nih buat kisah horor, namun kan masih baru-baru nih kejadiannya, seperti halnya tahun 2019, 15 atau tahun 2000. Pokoknya masih dalam ruang lingkup tahun 2000-an. Jadi pada video kali ini perubahannya itu pada timer waktunya, dimana agak sedikit ke belakang, lebih tepatnya pada tahun 80-an. Jadi aku punya satu cerita yang dimana aku dapat cerita ini dari kakek aku. Ya, dari kakek aku pas aku masih kecil-kecil itu sering diceritakan kisah-kisah horor sama kakek-kakek aku. Nah, jadi sini tempat kejadiannya daerah Tegal, Jawa Tengah. Nah, di sebuah kampung namanya Tegal. Jadi tahu sendirilah di zaman-zaman dulu tuh kan, ya kalau bangun-bangunan kan belum ada. Ada sih, maksudnya kan dikit, jarang gitu. Iya, lebih berat ke hutan sih, ya kan. Nah, jadi situ yang ngalamin cerita ini tuh bernama Nurul, anak-anak kecil bernama Nurul yang berusia masih 5 tahunan kalau nggak salah. Iya, masih anak-anak TK. Tapi kan dulu ya mungkin belum ada TK kan, masih kurangnya pendidikan. Jadi tahu sendirilah kalau anak-anak ya pastinya masa bermain, ya kan? Anak-anak itu masa untuk bermain. Ya udah di situ diceritakan lagi aku, ya Nurul ini pergi bermain bersama 4 kawan-kawannya. Dan jadi mereka ini bermain di lapangan, pas banget. Misalnya posisi rumahnya di sini, di depan rumahnya itu ada lapangan. Jadi lapangan itu pas di depan rumahnya. Nah, orang ini juga biasanya bermain dari jam 3 sampai jam setengah 6. Kadang juga pernah sampai jam 6. Namun nggak sering kali. Iya, kadang. Ya udah setelah Nurul ini izin pamit sama mamanya, ya udah dia langsung bermain sama kawan-kawan lainnya ke lapangan. Mereka nih main-main terus nggak lalai sampai nggak terasa udah jam-jam 5. Lebih tepatnya kan itu udah menjelang hampir maghrib tuh, walaupun ada 1 jam lagi kan. Ya, di situ sempat juga mamanya dari si Nurul ini ingetin sama si Nurul buat pulang, karena kan ya mandi gitu. Udah sore untuk mandi. Nah, tapi Nurul ini ngiyain aja karena dia di situ posisinya mau apa ya, masih mau main lagi, ya kan. Belum puas. Sedangkan dia main aja baru jam 3, baru berapa jam. Ya udah, orang ini main-main terus sampai jam setengah 6, yang dimana kawan-kawannya dari si Nurul ini udah pada pulang, tapi si Nurul ini tetap nggak mau pulang. Jadi di situ posisinya dia duduk di bawah pohon yang dekat lapangan itu. Cuma sendiri? Iya, duduk sendiri aja. Ya duduk sendiri, dan nggak lama kemudian setelah duduk sendiri kan, datang orang lain, anak-anak juga. Datang anak-anak. Postur tubuhnya sama, kelaminnya juga sama, wanita, masih anak perempuan lah gitu. Kalau dilihat-lihat kata kakek aku ya, itu pun anaknya itu sama umurnya. Ya masih sebaya kalau dilihat-lihat gitu kan. Ya udah, karena si Nurul ini dapat kawan baru, ya otomatis dia lanjut main lagi sampai nggak kerasa udah jam 6. Di mana di situ kan ada nih kadang-kadang waktu maghrib tuh agak mundur dikit.
kadangnya ada setengah 7, kadang juga ada yang cepat yaitu kadang jam 6. Jadi ini posisinya pas lagi jam 6 itu udah mulai maghrib. Di situ karena si Nurul ini belum pulang, ya ibunya si Nurul ini ya pastinya jemput gitu. Mau jemput si Nurul, kenapa nih anak aku belum pulang? Khawatir ya. Khawatir. Apalagi seperti yang kita tahu, emang banyak kata-kata orang-orang dulu kalau maghrib itu kan anak-anak nggak boleh keluar. Contohnya aja di Aceh, tahu kan? Di Aceh misalnya kayak gentek-gentek gitu. Yang dibilang kayak hantu tapi panjang. Ya tinggi pohon kelapa gitu, kata orang-orang zaman dahulu. Nah, yang mana anak-anak, apalagi anak-anak sebelum sunat nggak boleh keluar pada waktu maghrib. Harus didampingi oleh ibunya, abangnya, yang lebih tua tuh yang mana ya, yang kayak udah remaja lah. Jangan anak-anak. Jadi si Nurul ini sama kawan baru tadi yang ngelihat ibunya si Nurul ini udah keluar, ya otomatis orang ini sembunyi karena Nurul masih nggak mau pulang. Karena masih mau masih mau main-main. Apalagi kawan baru pasti asik. Iya, pasti asik. Nah, pas banget di situ, rupanya kan di depan rumah tadi ada lapangan. Jadi rumah ini lapangan. Nah, di belakang lapangan ini ada hutan bambu. Pas-pasan itu ya? Iya, pas-pasan. Hutan bambu, tau lah, hutan bambu itu nggak besar-besar amat, tapi juga nggak kecil-kecil amat. Jadi sedang-sedang kayak gitu. Hutan bambu itu ya tahu sendiri lah, hutan bambu dia pastinya ukurannya besar-besar, rapat-rapat, dimana itu cocok untuk bersembunyi. Makanya dari situ si Nurul ini sembunyi sama kawannya di balik hutan bambu itu, tapi masih di pinggir-pinggir ya, nggak dalam. Nah, pas dia sembunyi itu, pas pula ibunya ini sampai ke tengah lapangan. Ini mana pas sampai ke tengah lapangan itu ya pasti panggil-manggil kan, Nurul, Nurul, nak di mana kamu? Ayo pulang gitu, ucap mama si Nurul. Tapi pas saat itu juga Nurul ini bilang sama kawannya, shoot, jangan berisik, diam aja, ntar kita ketahuan, ucap dari si Nurul ini. Nah pas gitu juga, yang bodohnya si kawan ini bukannya dia diam, malah gersak-gersuk gitu di tempat si orang ini sembunyi ini. Otomatis yang dimana emaknya si Nurul ini ngelihat itu gersak-gersuk, ya didatanginya lah. Nah, pas dia sampai situ, dan ternyata emang benar itu si Nurul. Nah tapi pas dia sampai situ, dia ekspresi itu bukan ekspresi bagaimana, ya situ kayak shock berat, panik. Sedangkan dia baru nemuin anaknya kan, bisa dia panik. Nah jadi ketika dia panik itu, dia nunjuk ke arah ke belakang, nunjuk ke arah si Nurul sama temannya. Pas dia gitu nunjuk gitu juga, ya sementap langsung gendong si Nurul, kan masih anak-anak ya, wajar lah digendong langsung dibawa kabur, dibawa lari ke rumahnya. Kayak takut gitu. Takut gitu ya, misalnya kayak anak-anak takut diculik gitu kan, pasti digendong bawa lari gitu. Nah gitu juga ini, ya udah bener aja pas sampai rumah, tahulah si Nurul ini anak-anak, dia nanya dengan polosnya, Mak, emang mama nengok apa sih gitu sampai kayak gitu? Kepo gitu. Ternyata yang mama nengok ini itu dia nunjuknya bukan ke arah yang di belakang si Nurul, melainkan kawannya si Nurul itu. Yang dua tadi. Yang tadi berarti kan yang seumuran sama si Nurul itu. Iya. Nah, di situ kan yang lebih bedanya lagi, nah yang lebih parah lagi sini, yang dimana rupa-rupanya kan tadi mama itu nunjuk ke arah mereka berdua, ternyata bukan nunjuk ke arah mereka bukan nunjuk ke belakang. Kan awalnya kan misalnya inilah kalian gini, nunjuknya kan gini tuh, tapi agak jauh dikit. Ternyata bukan nunjuk ke belakang, melainkan untuk kawannya si Nurul ini. Yang dua orang ini tadi. Dia nunjuk situ dan terungkap di sini, rupanya yang di mata Nurul ini anak seumuran, ternyata di mata emak itu anaknya itu gimana ya, wajahnya itu tua, udah berkerut gitu, kayak orang berumur 60-an ke atas. Tapi pendek. Iya pendek, postur tubuhnya pendek banget, persis sama seperti Nurul. Wajahnya tua ya? Bukan wajah cuman, ditambah lagi ada dari rambutnya yang agak kusang gitu, kusang juga, maksudnya gimana ya? Udah kayak rambut orang tua gitu ya.
rambut orang tua gitu, rontok, cuman nggak ada putih, rambutnya itu hitam masih. Nah, apalagi pas di situ yang lebih ngerikannya lagi, yang menurut kata mamanya si Nurul, dia itu ketawa nyengir. Dia nyengir. Mamanya si Nurul. Karena kan di situ posisinya Nurul membelakangi dia. Jadi otomatis dia nyengir ke arah mamanya si Nurul. Dia nyengir gitu sambil geleng-geleng kepala. Jadi santai. Dia itu santai kan, kalau orang kayak gitu. Ini nggak disantai gini. Itu yang bikin lebih ngerikannya lagi. Jadi semenjak kejadian itu, ya si Nurul ini nggak dikasih main-main keluar sama maknya untuk beberapa hari. Sampai pada suatu hari, karena nggak dikasih main keluar, ya Nurul ini bermain di dalam. Dia bermain dalam rumah, tapi nggak dalam kamar ya. Karena dalam kamar itu mama si Nurul. Jadi pas mamanya si Nurul ini dalam kamar, dia dengar si Nurul ini tiba-tiba ketawa. Sedangkan di rumah posisinya nggak ada orang siapa-siapa, cuman mereka berdua. Jadi dia ketawa sendiri. Iya, ketawa sendiri. Apalagi ditambah setelah ketawa dia ngomong pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa gitu. Iya, ini heran ya kan? Heran dari kamar dia kepo lah gitu, sama siapa anak nih ngomong gitu. Dia keluar dari kamar, dilihat ya Nurul ini menghadap ke tembok. Jadi posisinya lagi membelakangi emaknya. Situ dia terus tertawa siap dia tertawa itu dia ngomong lagi pakai bahasa Jawa. Aku nggak tahu sih apa yang dia ngomong karena aku bukan orang Jawa. Jadi dia ngomong pakai bahasa Jawa terus. Mama ini nanya nih, Rul, ngomong sama siapa? Kenapa kamu ketawa gitu? Kayak mamanya. Tapi si Nurul ini dia nggak jawab apa-apa. Dia cuman yang ngeresponnya ya terbalik kepalanya. Siap tuh nggak diacuhkannya lagi. Cuman lihat aja. Ngeliat aja, dia tuh balik lagi, ngadap lagi dan tuh lanjut ngomong lagi gitu, kayak orang kemasukan. Pas saat yang sama juga di sini tiba-tiba ada yang narik baju daster dari mama si Nurul. Jadi kayak bukan, karena kan Nurul di depannya. Tahu kan misalnya anak-anak ngajak pulang gitu, mak ayo pulang gitu. Ini Pak narik sama tuh baju daster. Nah, narik gitu. Terus itu mamanya ini terkejut pas tengok samping, ternyata anak yang kemarin. Yang kawannya si Nurul tuh. Iya. Nah, di situ dia nempel banget lagi, misalnya kayak nyindir gitu ke badan emaknya. Di situ itu masih awalannya ya. Itu mereka ini bertemu sama makhluk itu sampai beberapa kali. Nah, ada juga pada suatu hari di sini pada malam-malam ya. Jadi malam-malam itu kan orang ini mau tidur. Jadi orang ini cuma berdua karena Nurulnya anak yatim. Ayahnya ini udah lama meninggal. Jadi mereka ini tidur berdua dalam satu kamar. Anak-anak gitu kan. Nah, apalagi kalau anak tidur itu pastinya dipok-pok lah. Itu iya biar cepat tidur, biar enak tidur dipok-pok gitu, nyanyiin lagu dikit. Pas dipok-pok itu akhirnya Nurul tertidur. Pas mama ini mau tidur, tiba-tiba Nurul ini mana ya, gitu, kayak nggak nyaman tidurnya. Nah udah dipok-pok lagi dan tidur lagi si Nurulnya. Pas sama mau tidur lagi nih, tiba-tiba Nurul tuh ya sama juga kayak nggak nyaman gitu. Nah pas yang kedua kalinya itu tiba-tiba ada datang suara Nurul dari pintu kamar, dari depan pintu kamar. Jadi yang di pelukan mamanya itu siapa? Itulah belum tahu. Yang dimana di sini Nurul bilang gini, mak aku siap pipis tapi nggak aku siram gitu katanya, karena air di kamar mandi sudah habis. Itu kan mama heran nih. Di situ dia nengok ke belakang, nengok ke arah si Nurul. Pasti itu dia juga nggak berani lagi nengok ke arah yang di popok itu, yang dipeluknya itu. Walaupun agak lama dikit, agak sampai beberapa menit dia nunggu, ya akhirnya dia memberanikan diri untuk melihat ke anak ini. Pas dia lihat itu, ternyata anak yang sama. Anak yang kemarin. Iya, anak yang kemarin, yang tua itu. Apalagi situ, yang dimana kemarin kan nempel juga. Ini makin nempel karena pas dalam pelukan. Dia nempel dan dia sambil ekspresi komuknya itu, ekspresi wajah itu, kayak ngeledekin gitu, sambil meluk. Itu mulai ketat kali itu.
erat banget itu. Nah, semenjak kejadian itu, ya Mama si Nurul ini manggil satu orang pintar. Dia nanya dan ngusir lah, ngusir sosok makhluk ini. Gitu. Dia nempel lagi ya. Diusir, Mama ini nanya, kenapa sih makhluk itu ngikutin kami? Ternyata usut punya usut, pada zaman dahulu pas di kampung ini, kampung Tegal ini, pas zaman dahulu tuh kan, ada dikisahkan sepasang suami istri yang baru mempunyai anak. Nah, tapi anak ini nggak sesuai ekspektasi mereka, yang dimana anak ini terlahir cacat. Jadi karena ya sepasang suami istri ini malu dengan anaknya, walaupun sempat dibesarkan sampai ya nggak besar-besar amat, pokoknya nggak sampai remaja lah gitu, sampai sekitaran 7 atau 8 tahun, anaknya itu dikubur hidup-hidup. Iya, padahal itu kan anak dari anak darah daging orang ini sendiri, tapi setega itu orang dikubur. Jadi kenapa alasan anak ini ngikutin orang ini terus, ngikutin Nurul sama emaknya terus? Karena anak yang dikubur ini dia nggak punya teman. Jadi karena Nurul yang pertama kali berteman dengan dia, kayak dia terus ngikutin agar nggak kesepian. Dan ternyata kenapa juga ia nempel banget nih sama Mak Nurul, karena dia itu dari kecil nggak pernah ngerasakan kasih sayang. Jadi dia itu haus akan kasih sayang. Dari Tegal ya. Iya. Jadi cerita yang mau dan ini dari Kalimantan. Dekat dong. Iya. Cerita biasanya kan kalau pada zaman sekitaran 80-an itu kan di Kalimantan itu masih percaya kayak punya usut itu, yang kalau di Kalimantan itu hal mistisnya itu adalah dengan kayak adanya hantu kuyang. Oh, kuyang. Tahu kan? Yang Iya, kepalanya iya, itu iya. bisa terbang. Hantu itu kan. Iya. Nah, nggak tahu. Jadi kepalanya itu bisa terbang, dan dengan kepala terbang itu dia bisa menakuti orang, dan dengan cara itu dia mencari makan. Mencari makan dengan cara meminum darah ayam ataupun ari-ari dari darah manusia yang habis melahirkan. Iya. Udah kotor gitu. Iya. Jadi menurut orang Kalimantan, kalau si kuyang ini dia bisa menjadi kayak manusia sempurna, kayak manusia yang ada di dunia ini, biasa-biasa aja. Nyamar gitu. Iya. Bisa nyamar ya. Misalnya kayak tetangga kita atau orang-orang di daerah kita lah, Aku baru tahu. bisa menjadi kayak manusia biasa. Dan dia juga bisa bekerja sebagai mana manusia yang lainnya. Bisa meniru ya. Iya, kayak menjadi pelayan, petani. Tapi yang paling bahayanya ketika dia menjadi dukun beranak. Kenapa tuh? Karena mungkin dia bisa langsung kayak meminum ari-ari darah yang melahirkan itu. Oh. Atau darah dari bekas melahirkannya. Nah. Kalau menurut orang Kalimantan, kalau istri kita mau melahirkan atau adik perempuan kita, dibilang kalau mau panggil dukun itu dengan cara bilang istri kita sakit perut. Jangan bilang mau melahirkan, karena itu bisa membuat kuyang itu bisa tahu bahwa istri kita mau melahirkan. Jadi kalau kita bilang sakit perut, kalau dukun-dukun daerah Kalimantan itu emang udah tahu. Memang udah biasa kayak gitu cara bilangnya. Masuk ke cerita yang mau gue ceritain ya. Jadi di Kalimantan itu ada seorang bapak-bapak yang bernama Syahrul. Syahrul. Jadi Pak Syahrul itu di sekitaran tengah malam jam 2 pagi gitu. Istrinya ini mau melahirkan di malam itu juga. Jadi dia kan kalau di tahun 80-an itu kan belum banyak tenaga kesehatan. Orang-orang masih memakai dukun. Di jam 2 itu Pak Syahrul ini pergi ke rumah dukun itu. Rumahnya ada di sebelah Curug di daerah Kalimantan. Pak Syahrul ini kayak enggak tahu tentang yang nggak bisa bilang istri kita mau melahirkan itu. Jadi dia dari luar rumah
dukun ini dia bilang bahwa istrinya mau melahirkan karena dia nggak tahu tentang itu. Oh, iya. Dukunnya ini pun bilang, iya, bentar lagi saya ke sana. Kalau mau pulang duluan terus. Disuruh Pak Syarul ini duluan, dia di belakang. Setelah Pak Syarul sampai ke rumah, tidak lama kemudian dukun itu pun sampai ke rumahnya Pak Syarul. Jadi cepat nyusulnya. Iya. Dan di sana dukunnya itu pun bilang pada Pak Syarul agar Pak Syarul keluar. Saat persalinan cuman yang bisa masuk cuman dukun sama istrinya aja di kamar. Berdua nih. Iya. Pak Syarul yang nggak tahu apa-apa, Pak Syarul langsung keluar lah. Dia nunggu dan tidak lama habis itu tiba-tiba terdengar suara bayi nangis. Pak Syarul senang karena kan berarti anaknya ini udah lahir dan selamat. Habis itu adik-adik bayinya dipotong, dibungkus, habis itu dikasihlah ke ayahnya. Setelah itu bayinya pun udah dikasih kepada Pak Syarul senang. Tiba-tiba dukun itu pun bilang bahwa istrinya ini pendarahan. Agar Pak Syarul di luar dulu, jangan masuk dulu. Agar dibersihkan dulu darah-darahnya. Habis itu Pak Syarul pun langsung keluar lagi dan bawa anaknya. Sekitaran udah 3 jam, udah azan subuh, dukun itu pun keluar lagi. Dibilang udah dibersihkan semuanya. Dan si Pak Syarul tapi belum sadar, baru siap dibersihkan. Pendarahannya ini udah berhenti. Dan Pak Syarul pun dapat kabar pada mamanya bahwa mamanya Pak Syarul akan pergi ke rumahnya, ingin melihat cucunya. Sekitar jam 9 mamanya Pak Syarul pun datang ke situ dan tanya dan bicara sama Pak Syarul. Dia tanya istrinya ini sehat. Habis itu udah sadar, tapi Pak Syarul bilang istrinya belum sadar. Mama Pak Syarul pun tanya pada Pak Syarul, anaknya ini selamat. Dibilang Pak Syarul selamat, anaknya baik-baik aja, sehat, dibilang. Terus ditanya siapa yang membantu istrinya melahirkan. Terus Pak Syarul bilang dukun yang rumahnya di sebelah curug. Mama Pak Syarul pun di situ mukanya kayak agak panik-panik gitu dan iya dengan cepat pun Mama Pak Syarul bilang bahwa itu adalah Uyang. Uyang yang menjadi yang kayak aku bilang tadi. Dia bekerja sebagai manusia lain dan di situ dia menjadi dukun beranak. Oh iya. Berarti kan itu iya. tahu ya. Tapi mamanya Pak Syarul ini berarti udah tahu dari omongan orang lain, tapi Pak Syarul ini belum tahu. Di situ Pak Syarul pun dengan syoknya dia langsung menanyakan istri kamu di mana. Dia Pak Syarul di kamar dan langsung masuk dan ingin melihat bekas melahirkannya ini. Dan di situ pas dibuka sedikit-sedikit kayak dibuka selimutnya itu, di situ kayak ada gigitan warna ungu, memang kayak habis digigit. Iya, yang berarti kan pendarahan. Habis itu diminum sama Uyang tadi dan hari-harinya ini dimakan semua. Dan di situ dinyatakan pas jam 9 itu istri Pak Syarul meninggal. Karena akibat ulahnya Uyang yang tadi ya. Aku juga ada cerita. Ini yang asalnya dari Jawa Tengah. Bermula cerita dari seorang anak cowok yang namanya Roni. Nah, Roni ini dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, dia ini tinggalnya di desa Bayan. Nah, setelah tamat dari SD, dia ini pindah ke Bandung, ngelanjuti SMP-nya di Bandung. Pindah. Ada suatu hari di saat dia libur sekolah, ibunya ini kayak bilang sama Roni, Roni, kamu balik nih ke kampung kamu, ke desa Bayan, tempat mbahnya. Nah, si Roni ini kayak iya-iyain aja. Nah, saat sore tepatnya jam 4, dia itu berangkatnya sendiri nih, naik Honda. Sampainya di desa Bayan sekitar jam 5 sore. Nah,
Di saat Roni sampai di rumah mbahnya, dia ngeliat tetangga rumah mbahnya ini banyak warga nih. Kayak sekitaran 20 orang atau 15 orang gitu. Nah, di sini kan si Roni nanya nih sama mbahnya, "Bah, itu ada apa? Kok rame-rame?" Di sini mbahnya bilang nih sama Roni, kamu ingat nggak si Ulan, kawan akrabnya si Roni dulu nih. Nah, di sini mbahnya cerita nih sama Roni, kalau si Ulan ini udah ngilang 5 hari. Hilang 5 hari. Nah, mbahnya ini kan cerita nih, kenapa si Ulan ini kok bisa hilang. Jadi si Ulan ini kayak kena penyakit, gimana ya, penyakitnya kayak timbul nanah gitu, badannya hitam-hitam gitu. Di sini kan si Roni kayak bertanya-tanya dong, kenapa nih kok dia bisa ngilang, kok bisa kena penyakit gitu kan. Si mbah nih bilang, semenjak dia kena penyakit itu, dia nih kan pergi ke tempat dukun. Nah kan kalau tahun 1980-an gitu, orang-orang itu kayak percaya ke dukun gitu kan. Nah, dia pergi tempat dukun. Nah, setelah sampai di tempat si dukun itu, si dukun ini saran nih sama si Ulan. Disuruh pergi si Ulan nih ke tengah hutan di sungai, di sumur dukun. Namanya emang sumur dukun. Emang sumur dukun. Tepatnya emang di tengah hutan. Nah, semenjak si Ulan pergi ke sumur dukun itu, di situ pun dia nggak pernah pulang lagi nih semenjak 5 hari ke belakang. Nah, nggak pulang lagi. Berarti kejadiannya baru dong? Baru. Nah, si mbah ini pun cerita nih sama si Roni, semenjak si Ulan nih kena penyakit kulit, hamin 3 hari sebelum dia pernikahan, dia tuh ditinggal nih sama calon suaminya. Karena suaminya kayak gimana ya, kayak jijik karena penyakit dia. Nah, di saat Roni sama mbahnya lagi bicara-bicara, ada salah satu warga nyamperin mereka. Di situ kayak si satu warga ini bilang sama mbah si Roni, "Bah, yuk kita ikutan nyari si Ulan ke sumur dukun." Nah, Carinya ke tengah hutan juga ya. iya. Di situ pun banyak kayak gimana ya, bilangnya gini, "Saya nggak ikut karena besok saya mau pergi ke acara saudara saya," katanya. Si mbahnya pun bilang, "Saya pun mau nyuruh si Roni, kan dia baru nyampe nih, buat istirahat dulu." Jadi kan nggak ikutan tuh mereka. Keesokan paginya nih, si Roni ini kan keluar rumah nih dari rumah mbahnya. Dia nih kayak ngelihat tetangga mbahnya yang kemarin nih, yang ngumpul-ngumpul warga. Itu warga-warga yang kemarin tuh belum balik nyari si Ulan. Nah, di sini pun si Roni bertanya sama mbahnya, "Bah, kok tega banget sih suaminya ninggalin si Ulan?" katanya. "Ya udah pastilah," katanya si mbahnya. Karena kalau menurut mbah, udah pasti ditinggalin karena kayak mbah sendiri aja jijik itu tengok si Ulan penyakitnya. "Roni, kamu tahu nggak, semenjak suaminya ninggalin Ulan, dia tuh udah ada pengganti istri baru." Udah ada lagi? Iya. Nah, di hari yang sama juga, di situ bertepatan sama pernikahan calon suaminya si Ulan. Si mbah ini kan kayak ngajak si Roni nih, bilangnya gini, "Ron, kamu nanti ikut deh sama mbah ke pernikahan mantan gimana ya? Mantan calon. Iya, mantan calon suaminya si Ulan." Situ udah kayak mereka tuh udah bicara-bicara. Tepatnya pun udah siang, jam 12. Di situ pun mereka langsung pergi ke pernikahan
calon suaminya si Ulan. Nah, kalau memang itu kan tepat pernikahan calon suami si Ulan ini tetangga di kampung sebelah gitu. Dekat. Iya. Sebenarnya kalau ngelewati jalan Sumur Dukun tuh lebih dekat ya. Tapi mereka tuh nggak mau ngelewat di situ karena takut ketahuan sama warga kemarin. Oh, berarti ini perginya diam-diam. Takut nggak enak gitu. Iya, takut nggak enak ya kan. Iya. Nah, di situ pun mereka kayak muter. Emang kalau jalan ke kampus sebelah agak jauh sedikit muternya. Di situ pun mereka pergi, sampainya di acara pernikahannya mantan suami si Ulan. Di sini si Roni kayak metik bunga kantil gitu, bunganya putih, wangi. Nah, di situ dia metik, terus kayak dipegang dan sebagainya juga ada ditaruh di kantong. Di situ pun mereka udah makan, udah salam-saliman. Di situ pun mereka pulang. Itu lumayan udah agak larut maghrib gitulah. Lumayan lama lah mereka di pesta itu. Mereka nih ngelihat dari jauh nih kayaknya warga-warga yang nyari si Ulan nih udah pulang ya kan. Kata si mbahnya, enaknya kita pulang dari Sumur Dukun aja biar lebih dekat. Kata Mbah Sironi. Situ mereka jalan, itu dari jauh ada kayak sosok gimana ya, dari kanan ke kiri dia nyebrang gitu, sosok wanita lewat. Dan si sosok wanita nih kayak gimana ya, kayak habis mandi gitu, kayak ikat sarung gitu deh di badannya. Mereka di situ pun Simbahnya kayak bilang sama si Roni, kamu ngeliat nggak, katanya kan. Iya mbah, aku lihat, katanya. Simbah ini pun kayak memastikan ya kan itu wanita atau bukan. Dia jalan, terus kayak si wanita nih dari balik pohon kayak kepalanya kayak gimana ya, kayak lihat sedikit gitu. Gitu. Nah, Simbah ini pun kan kayak ngedeketi pohon yang ada wanita tersebut. Iya, kan penasaran ya kan. Nah, Mbah ini jalan ngedeketin, terus Simbah ini bilang, siapa ya di balik pohon, kan? Kata si wanita ini, kulo mas, katanya. Kulonya artinya maksudnya aku kan. Kata si Mbah, aku siapa, katanya kan. Kata si cewek nih, maren nih mas, maksudnya kesini mas. Nah, iya. Nah, betul. Nah, di sini kan si Mbah ini kayak penasaran nih sosok cewek ini siapa ya kan. Nah, dia ngedeket, terus tiba-tiba si cewek ini kayak nampain dirinya sendiri. Langsung maju ke depan. Langsung ke depan ya kan. Nah, bertepatan di situ pun si Mbah ini terkejut. Yang ternyata itu si Ulan yang udah hilang 5 hari. Nah, jumpa. Si Ulan ini pun gimana ya, tubuhnya tuh sebelum kena penyakit masih kayak dulu, masih cantik-cantiknya, ya kan? Nah, di situ pun si Mbah ini kayak bilang, Ulan, kan? Kaget gitu kan. Ulan, yuk kita pulang. Warga-warga udah nunggu kamu, udah nyari kamu dari kemarin, nggak dapat, katanya kan? Kata si Ulan, enggak mbah, aku di sini aja, katanya kan. Terus si Ulan nih kayak bertanya nih sama si Roni, siapa yang habis kawin, kata dia. Nah, si Roni ini kayak iyain aja dah, kayak dia kayak takut dia kan, panik juga. Terus kata si mbahnya, oh itu saudara aku kampung sebelah, katanya kawin. Nah, si Roni sama si mbahnya ini pun nyuruh si Ulan buat nunggu tuh di situ di Sumur Dukun, ya kan. Mereka nih pulang buat manggil warga-warga buat jemput si Ulan di Sumur Dukun. Nah, sampai rumah si Ulan, si mbah nih bilang, di situ pun tepatnya ada warga-warga kayak 20 orang ataupun 15 orang gitu. Berarti warga yang belum pulang udah pulang. Nah, di situ pun mbah nih bilang nih sama warga-warga situ, hai katanya kan,
Si Ula udah dapat di sumur dukun. Dia masih cantik kayak dulu. Ayo kita jemput, katanya kan. Kata warga di situ, masa, katanya kan. Ulan udah dapat, dia udah meninggal. Tadi didapati sama warga di sumur dukun. Dia gantung diri, bunuh diri katanya. Jadi yang tadi siapa? Nah, si Mbah sama si Roni ini kayak tatapan dong. Kayak bingung dong, yang tadi mereka jumpa siapa? Itulah. Nah, Bisa. ya kan? Di situ pun warga yang salah satunya situ bilang, kalau Mbah nggak percaya, Mbah boleh masuk ke rumahnya. Mbah lihat bulan atau bukan. Si Mbah nih masuk sama si Roni. Ruangannya itu kan kayak peta ya kan? Peta. Segi. Di situ pun udah ada kayak orang tuanya si Ulan, ayahnya, ibunya, dan keluarga-keluarganya lagi nangis karena kehilangan Ulan ya kan. Di situ pun si Mbah nih kayak shock si Ulan ya kan. Nah, di situ pun di pojok kiri si Mbah nih kayak ngelihat Ulan. Si Mbahnya cuma yang bisa ngelihat Ulan ini. Tadi kan ada di sumur dukun. Iya. Nah, dan si Ulan sosok yang cantik tadi yang sebelum kena penyakit, dia muncul lagi di pojok kiri. Di sudut persegi itu. Iya. Nah, yang lain tuh nggak pada nampak, yang nampaknya cuma si Mbah ini. Itu Mbah tadi tuh. Enggak, dia nggak nampak. Cuma Mbahnya cuma yang nampak. Nah, seketika kan si Mbah nih kayak bilang, Ulan masih kayak dulu, dia masih cantik itu. Nah, orang-orang situ kan kayak ngelihat, mana, kok nggak ada, ya kan? Di situ pun si Mbah kayak bilang, itu Ulan, dia masih cantik kayak dulu, belum kena penyakit. Di situ si Ulan nih kayak mutarin ruangannya itu. Nah, tiba-tiba si Ulan nih kayak lari ke Mbahnya tuh. Lari kan. Di situ pun si Mbah kayak masuk gimana arwah si Ulan. Nah, di situ pun si Mbah nih kayak gimana ya? Kayak menangis sedih, gitu kan? Yang menangis itu maksudnya arwahnya si Ulan. Yang masuk ke tubuhnya si Mbah. Nah, di situ dia menangis kayak gitu kan. Kata si arwahnya si Ulan nih, tolong saya, katanya. Saya disantet sambil nangis. Itu. Arwah yang ngomong. Iya, di tubuhnya si Mbah. Di situ pun kayak ayahnya si Ulan nih kayak nyaut ya kan. Yang tenang ya Ulan, kita udah ikhlas kok, gitu kan. Nah, di situ pun kayak tiba-tiba si arwah Ulan di tubuhnya si Mbah seketika kayak hilang. Gak ada respon apa lagi. Nah, di situ pun si Mbah kayak lemes, ya kan? Nah, di situ si Mbah cerita nih sama warga-warga situ tuh yang ada di ruangan rumah si Ulan. Dia bilang, kalau saya tadi pergi ke acara pernikahan calon suaminya si Ulan. Nah, di situ pun kayak si warga-warga ini kayak ngeh ya kan? Kayak ngeh, udah ada pengganti baru maksudnya. Nah, menjelang beberapa hari, keluarganya ini kan penasaran nih, kenapa si Ulan bisa bunuh diri, ya kan? Bisa kena penyakit. Dan kenapa calon suaminya si Ulan nih ninggalin si Ulan? Nah, dicarilah sama warga-warga situ kenapa. Dan akhirnya ketahuan nih, kalau si suaminya Ulan ini sengaja santet si Ulan biar dia nih nikah sama wanita sebelahan kampungnya mbahnya si Roni. Nah, di situ pun kayak biar warga-warga situ ngerti kenapa si calon suaminya ini ninggalin si Ulan, ya karena disantet dong, kena penyakit kulit. Bukan, itu gara-gara si calon suami si Ulan ini yang nyantet si Ulan. Nah, makanya dia kayak nimbul bekas kayak penyakit kulit ya kan. Nah, di situ pun warga-warga kayak udah tahu infonya, berarti si Ulan ini meninggal bunuh diri gara-gara disantet ya kan.
Baik, berarti ya seperti kayak yang kami bilang tadi, memang banyak kejadian-kejadian mistis yang berasal dari wilayah Indonesia, tepatnya di daerah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Benar nggak? Iya. Nah, mungkin cukup sekian aja ya podcast horor dari kami bertiga. Jika kalian punya masing-masing cerita dari daerah kalian, kisah horor atau apa segala macam, komen di bawah biar kami yang ceritakan. Sampai jumpa lagi dan Bye bye.